persoalan kecil. Hanya saja yang terjadi itu kan opini-opini yang belum tahu kebenarannya. Nah, kita juga sebagai keluarga nggak tahu apa-apa nih sampai sekarang. Mulai dari hasil visum, kejadian yang terjadi, awal mula asalnya. Pengennya sih sebenarnya kita bisa ketemu ya, bicara baik-baik. Namun kalau memang pihak kakak tidak mau pun tidak apa-apa, karena semua orang punya haknya sendiri-sendiri. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita di keluarga ikut kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Dia nggak pernah nongol di TV, tidak pernah memberikan statement apapun. Sampai yang saya baca itu sangat-sangat tidak pantas dilontarkan untuk ibu saya yang berusia 76 tahun. Apa mbak? Ya seperti ibu melahirkan apa waktu itu, gimana sih bisa melahirkan anak seperti ini gitu. Itu kan rasanya nggak pantas banget ya. Tolong kalaupun mau berkomentar yang bijak lah. Kalian boleh menghujat kakak saya, tapi jangan hujat ibu saya. Dimanapun saya kalau udah bicarain ibu saya pasti nggak terima gitu loh. Ibu saya, ibu yang mengandung kakak saya, 4 kakak saya, dan tambah saya jadi 5. Perjuangan seorang ibu, lalu tiba-tiba dia harus melihat dihujat, apalagi anak-anak yang lain ikut dihujat. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Kalau memang mau menghujat kakak saya silakan, tapi jangan bawa keluarga yang lain. Siapa sih yang terima digituin? Ibu saya lagi keadaan sakit loh, bukan keadaan sehat, 76 tahun. Apa yang diharapkan dari usia 76 tahun? Jadi tolong banget, kalau mau berkomentar mohon disaring dulu, jangan sembarangan. Toh kalian juga nggak kenal kami nggak kenal kalian. Dijaga bahasanya, urusannya dengan kakak saya, kita semua yang nanggung akibatnya. Coba pantaskah seperti itu ya? Ya, ini di sini perlu saya jelaskan bahwa akibat dari opini publik yang dibentuk oleh orang-orang, oleh pihak-pihak tertentu mengakibatkan dampaknya luar biasa. Ya, perlu kita ketahui bahwa apa salahnya keluarganya Ferry, ibunya Ferry, nggak ada salahnya sama Mbak Vena, nggak ada salahnya sama kalian. Akan berbeda, kalian silahkan atau diperbolehkan menghujat ketika memang satu keluarga ini terlibat dalam KDRT tersebut. Ya, misalnya Mbak Maya misalnya ya berperan mencubit Mbak Vena, Mas Ari berperan megangin Mbak Vena, Mas Faisal berperan ya ngunci pintu, Mas Ferry yang melakukan KDRT. Silahkan kalian hujat kalau seperti itu. Saya pun juga mungkin hari ini nggak akan ada di sini. Ya, kalau itu terjadi hari ini saya nggak akan ada di sini. Artinya sama-sama ya saya menghimbau kepada masyarakat ya yang beragama, yang beradab dan yang pintar, jangan cepat-cepat ya menelan opini publik atau sesuatu yang viral atau karena ada orang yang kalian anggap itu hebat lalu langsung menjustifikasi, menyerang. Ini keluarganya loh, nggak ada salah, nggak ada dosanya sama Mbak Vena, nggak ada, kecuali mereka ikut ada peran di situ. Boleh kalian marah-marah, boleh kalian hujat. Jadi tolong paham ya, saya minta tolong paham akibat dari opini yang terbentuk, akibat dari hujatan kalian. Ada seorang ibu 76 tahun yang menjadi korban di sini. Ya, kalau Mbak Vena yang usianya 50 tahun menjadi korban seorang perempuan, kalian peduli. Kenapa saat ini ya ibu kandung daripada Mas Ferry dan adik-adiknya di sini yang menjadi korban akibat hujatan dan opini yang kalian bentuk itu nyata? Kenapa kalian nggak ada rasa belas kasihan? Jadi saya juga minta tolong ya kepada orang-orang yang mungkin saja ada di sampingnya Mbak Vena, yang ngompor-ngomporin, yang membangun opini publik. Sudahlah, stop. Ya, jangan sampai nanti Tuhan marah.
Saya nggak bilang kalau nanti saya marah atau keluarga marah. Jangan sampai nanti Tuhan marah. Itu loh. Bang, kalau nggak salah menurut pasal tanpa ayat 4 ya, kalau nggak salah, buat kasus seperti Mas Ferry ini tidak usah perlu dilakukan penahanan, Bang. Ini menanggapinya gimana, Bang? Gini, kalau bicara masalah penahanan atau tidak penahanan itu silahkan dikonfirmasi kepada timnya Bang Hotma Sitompul. Beliau yang menangani dan timnya Mas Ferry yang di Surabaya yang menangani terkait dugaan KDRT. Artinya bukan kapasitas kami di sini atau saya berbicara terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya di sini hanya ingin menegaskan mewakili keluarga besar Mas Ferry supaya setelah klarifikasi ini tidak ada lagi, ya tidak ada lagi hinaan, hujatan kayak seolah-olah mereka ini keluarga yang jahat gitu. Itu mungkin saya bisa. Mungkin dari sendiri tahu dari mana sih soal itu ya? Kan dihubungin langsung. Kalau Mas Ferry langsung ibu. Pertama hubungin suami saya, kedua langsung saya. Setelah itu otomatis pasti ada salah satu kakak kami juga yang menyampaikan ke ibu saya. Dan saat itu kondisinya nggak usah ditanya seperti apa, pasti kaget dan penasaran apa yang terjadi sebenarnya kala itu. Tapi Ferry sendiri udah minta maaf ke keluarga besar nggak sih, Kak, atas diri? Keluarga minta maaf ya, bagaimana minta maaf? Kita juga nggak tahu apa-apa. Maksud kita keluarga, kita akan memohon maaf kalau kenyataannya dan faktanya sudah ada bahwa kejadian KDRT itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh abang saya. Tapi kalau kita pun belum benar-benar menerima penjelasan apapun dari pihak manapun berdasarkan rumor yang terjadi dan opini yang terjadi, wah mau gimana minta maaf? Kita juga dari awalnya mau kekeluargaan kok, nggak ada yang mau saling menghujat, membuka aib apa. Semua orang punya aib, kan nggak pantas juga dibuka-buka di luar. Kemana Pak Kabit Humas sendiri sudah melakukan ucapan bahwa Ferry Irawan saat diperiksa sudah mengakui adanya KDRT. Nanti kemarin saat pengen ditahan Ferry Irawan dan Pak Hukumnya mungkin dengan hal itu seperti yang memang pernah. Yang diakui itu perdebatan, permohonan maaf atas perdebatan apa yang terjadi. Kalau untuk permintaan maaf atas KDRT, ya jelas saya juga belum tahu karena kan menurut kakak saya sendiri KDRT itu tidak ada. Masa kita mau mengungkapkan minta maaf dengan misalnya babak belur atau apa sama kakak saya? Sekarang saya mau tanya, di keluarga Mas Ferry itu paling dekat dengan siapa? Kakak beradik paling dekat dengan siapa? Saya. Mbak Maya ya. Artinya saat ini Mbak Maya hadir untuk mengklarifikasi ya kepada masyarakat khususnya tanpa harus ada yang ditutupi, dikurangi atau dilebihi. Iya betul. Pertanyaan saya, kedekatan Mbak Maya dan Mas Ferry yang begitu dekat, artinya ada nggak cerita Mas Ferry bahwa ya sih sis apa Mai, gua hilaf, gua nempeleng, gua nyubit, ada atau tidak? Nggak ada. Yang sejauh ini kakak saya sampaikan sampai terakhir kita teleponan handphonenya masih aktif, dia cuma bilang Ape nggak pernah ada niat untuk jadi orang jahat karena Ape sayang banget sama Kak Fena. Dan kalau masalah itu benar kita nyaksiin sayang itu begitu luar biasa sampai orang kan juga mengenal bucin. Kita sendiri juga kadang-kadang keluarganya geli gitu ngeliatnya. Tapi kan mau gimana, orang namanya lagi kasmaran memang bisa kita atur emosional seperti itu. Iya. Dan saya juga tadi mendapatkan informasi ya bahwa adik-adiknya Mas Ferry juga melihat betapa sayangnya Ferry terhadap Vena itu sampai boleh dikatakan keluarga juga kaget-kaget sampai pergi ke pasar belanja gitu ya Mas? Betul ya. Coba cerita Mas. Jadi Mas Ferry itu sayangnya dengan keluarga kecilnya dia tuh punya tanggung jawab untuk pagi belanja ke pasar, antar Fania, terus perhatian dengan apalah yang dekat dengan Ferry, baik Vero juga, itulah yang saya tahu. Dan ya, saya itu lihat Mas sendiri. saksikan langsung ya. Betul. Bukan kata Ferry, bukan. Mas melihat langsung. Saya melihat langsung karena kan kita sering pergi sama mereka. Tadi ya saya flashback lagi ya yang tadi saya bilang kan bahwa Mas Ferry ini menyayangi betul
betul-betul tulus kepada keluarganya. Mas, dan kita tadi masuk di dalam naskah itu ada tertuang bahwa uangnya Ferry saya masih semua. Apa sih Mas mungkin yang Mas tahu selain itu? Bucin kali ya kalau gitu. Dari saya Ferry sendiri. Ya itulah bentuk sayangnya Ferry dan tanggung jawab seorang suami ya. Jadi dia memberikan segala penghasilannya itu Vena. Itu aja sih yang saya sampaikan. Tentang pekerjaan Ferry kan kemarin disebut bahwa 2 bulan tidak dapat penghasilan sendiri dari Ferry Irawan. Mungkin apa sih dari Ferry Irawan sendiri dan mungkin netizen kan ini simpang siur juga nih Mas biar berimbang mungkin penghasilan Ferry Irawan nggak seperti itu kan diungkit tentang itu nih Mas. Itu privasi. Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Itu bagian daripada privasi rumah tangganya mereka. Tapi Mas katanya Mas Ferry juga memulaikan cicilan pinjaman online Mas Ferry. Itu begitu juga. Kalau itu saya tidak tahu dan saya tidak pada kapasitas saya